di sudut-sudut perkotaan. Tepat di tengah klakson kendaraan yang bersahut-sahutan dan deru knalpot yang nyaris tak pernah padam. Para mata elang atau matel, sebutan bagi debt collector lapangan, biasanya bekerja dengan kecekatan yang nyaris menyerupai naluri. Ponsel di tangan mereka bukan sekadar alat komunikasi, melainkan kompas digital untuk melacak kendaraan yang macet kredit. Satu ketika nomor polisi pada aplikasi mata elang dan jaringan data membuka jalan menuju target. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, pemandangan itu mendadak lenyap. Tak ada lagi yari-yari yang sibuk mengetik nomor plat. Tak ada lagi sorot mata waspada memburu kendaraan. Dan yang paling terasa, tak ada pemasukan. Aplikasi yang selama ini menjadi jantung pekerjaan mereka dihapus pemerintah, menyisakan keheningan yang justru lebih bising bagi para pencari nafkah ini. Alex, 35, seorang matel, kini lebih sering menghabiskan waktu di pos kecil tempat ia biasa memantau lalu lintas. Ponsel yang dulu menjadi alat kerja utama, kini hanya berfungsi sebagai jam tangan dan alat komunikasi sederhana. Dari Jumat itu, sudah nggak bisa dibuka. Kita nggak bisa kerja lagi. Semua matel berhenti sementara, keluh Alex. Selama ini, aplikasi seperti Best Metal menjadi papan navigasi bagi ribuan matel di berbagai daerah. Lewat aplikasi tersebut, mereka bisa memeriksa status kredit kendaraan hanya dengan memasukkan nomor polisi. Tanpa akses itu, pekerjaan mereka bukan hanya sulit, tetapi nyaris mustahil dilakukan. Kalau aplikasinya nggak ada, kita nggak tahu mana kendaraan yang nunggak. Datanya kan dari leasing. Bukan kami yang ngumpulin, ujarnya, dengan nada yang tak bisa menyembunyikan frustrasi. Penghapusan 8 aplikasi mata elang oleh pemerintah memicu keresahan luas di kalangan matel. Mereka merasa menjadi pihak yang paling terdampak, padahal tidak memiliki kendali atas arus data yang selama ini mereka gunakan. Alex tak menampik perlunya penataan dan regulasi, namun ia berharap solusi yang diambil pemerintah tidak berhenti pada pemutusan akses semata, melainkan disertai pembenahan menyeluruh agar profesi mata elang bisa berjalan secara legal dan transparan. Kalau memang harus ada izin, ya kita ikut, asal bisa kerja lagi. Jangan sampai berlarut-larut. Kita juga butuh makan, ucapnya lirih. Harapan itu terdengar sederhana. Bukan penghapusan total, melainkan legalisasi. Sebab bagi para mata elang, hilangnya aplikasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal arah hidup. Dan tanpa arah, mereka bertanya-tanya, bagaimana caranya tetap menghidupi keluarga. Dari pelindung data ke luka ekonomi, dampak tak terlihat. Bagi pemerintah, penghapusan aplikasi mata elang dilakukan atas nama perlindungan data pribadi nasabah. Data yang dinilai bocor, rawan disalahgunakan, dan berpotensi melanggar hukum. Namun di lapangan, kebijakan itu menyisakan dampak lain yang tak kasat mata. Terpukulnya ekonomi ribuan pekerja informal yang selama ini menggantungkan hidup pada profesi yang sejak lama disalahpahami. Keputusan tersebut menyingkap ironi yang pahit. Data nasabah mungkin lebih aman, tetapi bagi para mata elang, dapur justru terancam tak lagi mengepul. Ketika penarikan kendaraan menyalahi aturan, profesi mata elang memang tak pernah lepas dari sorotan. Berbagai laporan dan kesaksian publik mencatat praktik penarikan kendaraan yang kerap keliru, bahkan melampaui batas hukum. Di sejumlah kasus, kendaraan ditarik di tengah jalan tanpa pemberitahuan. Ada pemilik yang dipaksa menyerahkan kunci meski belum ada putusan pengadilan. Sebagian dicegat di parkiran minimarket, sebagian lain dikejar hingga ke halaman rumah. Padahal, penarikan kendaraan seharusnya hanya dilakukan dengan surat kuasa resmi dan tanpa melanggar privasi. Tak sedikit warga yang mengaku dikepung beberapa mata elang sekaligus, ditekan secara psikologis agar menyerahkan kendaraan. Praktik-praktik semacam ini, meski tidak dilakukan oleh semua mata elang, membentuk stigma kuat di tengah masyarakat. Matel dipersepsikan sebagai pemburu yang siap memangsa kapan saja.